Hai anak-anakku kelas 2, gimana kabarnya? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat-sehat. Berjumpa kembali lagi bersama dengan Guru Lady dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini anak-anak akan belajar 2 materi sekaligus. Materi yang pertama yaitu kisah Esau dan Yakub, dan materi yang kedua yaitu kisah kelahiran Yesus Kristus. Untuk itu Ibu Guru harap anak-anak tetap semangat ya belajarnya meskipun belajar dari rumah. Mari anak-anak selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, seperti apa yang Ibu Guru Lady sampaikan dalam pembukaan tadi, hari ini anak-anak belajar tentang Esau dan Yakub dan juga tentang kelahiran Yesus. Nah anak-anak, Ibu Guru ada menampilkan gambar. Gambar yang pertama, gambar kakak beradik, yaitu kakak yang bernama Esau, yang pekerjaannya suka berburu, dan juga adiknya yang bernama Yakub yang pekerjaannya suka memasak. Dan juga ada gambar kedua, yaitu gambar bayi Yesus bersama kedua orang tuanya, Maria dan juga Yusuf, dan juga ada domba-domba. Di mana anak-anak tahu bahwa Yesus lahir di kandang domba. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami untuk memilih sesuatu yang lebih berguna untuk mencapai cita-cita kami. Dan berilah kami hati penuh sukacita dalam merayakan hari kelahiran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, tujuan pembelajaran dari kisah Esau dan Yakub setelah anak-anak menonton video pembelajaran hari ini, tujuannya yang pertama yaitu memahami pentingnya memiliki cita-cita untuk masa depan. Yang dimaksudkan ialah anak-anak dapat mengerti apa itu cita-cita atau keinginan atau harapan yang anak-anak capai. Yang kedua, berusaha menggapai cita-cita dengan rajin belajar, rajin bekerja, mohon berkat dari orang tua dan juga mohon berkat dari Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan 34, dikisahkan tentang Yakub yang begitu besar keinginannya untuk mendapatkan hak anak sulung. Dia berusaha dan akhirnya berhasil mendapatkan hak anak sulung dari Esau, kakaknya. Dengan hak anak sulung, Yakub mendapatkan hak istimewa di dalam keluarganya. Berkat Tuhan yang seharusnya diturunkan dari ayah mereka yaitu Ishak kepada anak sulungnya Esau, kini menjadi milik Yakub. Dengan berkat itu, Yakub mendapatkan peranan penting baik di dalam keluarganya. Melalui pelajaran tentang Esau dan Yakub, anak-anak dibimbing untuk memiliki semangat seperti Yakub, ingin mendapatkan keinginan atau cita-cita di dalam hidup ini. Misalnya berusaha untuk naik kelas dengan nilai rapor yang bagus, berusaha untuk menjadi juara dengan semangat juang yang tinggi, berusaha menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana untuk kebaikan banyak orang. Berusaha mencapai cita-cita yang diinginkan, kita perlu menyadari bahwa hasil dan usaha hanya bisa didapatkan melalui kerja keras, semangat juang yang tinggi, tekun berlatih, dan tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, ada beberapa gambar yang Ibu Guru tampilkan. Gambar-gambar ini, orang-orang ini mulai dari seorang pilot, seorang guru, tentara, polisi, pemimpin gereja Katolik, Bapak Uskup, dan juga suster atau biarawati yang ada dalam gereja Katolik. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berhasil menggapai cita-cita yang mereka inginkan untuk masa depan mereka. Nah, pekerjaan-pekerjaan mereka, tugas-tugasnya apa saja, yaitu dari pilot, tugasnya yaitu mengemudi pesawat. Guru yang bertugas mengajar, mendidik di sekolah,
membantu anak-anak yang belum bisa belajar dengan baik. Seorang guru ini bekerja dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Nah, gambar yang berikut ada tentara yang bertugas menjaga keamanan negara. Misalkan ada negara-negara yang dari luar yang mencoba melakukan hal yang tidak baik. Tugasnya tentara menjaga keamanan. Tentara juga membantu mengamankan tamu dari negara lain, misalkan dari negara Cina, Malaysia yang berada di negara Indonesia. Ada polisi. Polisi bertugas mengamankan keamanan di sekitar lingkungan masyarakat. Ada juga pemimpin gereja Katolik, yaitu Bapak Uskup, yang bertugas untuk mengajar, memimpin ibadah, dan juga melayani umat. Ada suster atau biarawati yang bertugas juga untuk mengajar. Selain mengajar, mereka juga bisa melakukan apa yang mereka minati, misalkan menjahit dan juga masak. Dan yang paling penting, tugas utama yaitu melayani di tengah-tengah umat. Nah, anak-anak Bapak Uskup dan juga biarawati ini, mereka dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Allah untuk hidup melayani Tuhan di dalam hidup ini, di tengah-tengah zaman ini, dan juga melayani sesama. Nah, anak-anak, setiap orang mempunyai cita-cita. Cita-cita hanya bisa dicapai bila kita berusaha, kerja keras, dan berdoa. Kita harus rajin belajar, memohon berkat dari orang tua, dan terutama mohon berkat dari Tuhan. Kita harus bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan guru dan terutama disiplin. Kita lebih memilih belajar daripada bermain game. Dengan demikian, apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Anak-anak, ibu guru mengajak anak-anak untuk kita mendalami kisah Esau dan Yakub. Anak-anak akan menonton video dari kisah Esau dan Yakub. Anak-anak, selamat menonton ya. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali,
Datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku. maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menonton video kisah Esau dan Yakub, ada penugasan yang anak-anak harus kerjakan. Tugas ini anak-anak silakan dikirim lewat WA. Nah, tugasnya ada 6 nomor, silakan kerjakan dan juga jangan lupa untuk menuliskan soal. Nah, anak-anak, kesimpulan dari cerita Esau dan Yakub, yang pertama, Ishak dan Ribka mempunyai 2 orang anak, yaitu Esau dan Yakub. Berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan ke anak sulung. Yang berikut, Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di keluarganya. Dan Esau meremehkan hak anak sulungnya dan menukarkannya dengan sepiring sayur kacang merah. Setiap orang ingin mendapatkan kedudukan istimewa, menjadi juara keinginan yang tercapai. Untuk menjadi juara, orang harus tekun berlatih, memiliki semangat juang yang tinggi, dan Tuhan memberkati anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan hasil yang baik dan menjadi pemenang. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk dalam pembelajaran kisah kelahiran Yesus Kristus. Tujuan pembelajaran dari kisah kelahiran Yesus yaitu memahami peristiwa gembira tentang kelahiran Yesus. Yang kedua, mengasihi sesama yang miskin dan menderita. Peristiwa kelahiran bayi merupakan peristiwa gembira bagi keluarga, termasuk anak-anak. Banyak hal yang menggembirakan dari hadirnya seorang bayi di tengah keluarga. Biasanya sebelum bayi lahir, keluarga mulai sibuk dan mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut datangnya anugerah Allah itu. Dan bila tiba saatnya bayi lahir, keluarga bersyukur dan akan memberitahukan kegembiraan ini pada para tetangga. Melalui pelajaran ini, kita dibimbing untuk mengalami peristiwa gembira tentang kelahiran Yesus melalui perayaan Natal. Bukan hanya gembira karena mendapat kado atau makan yang enak-enak di dalam pesta, tetapi lebih dari itu agar dapat merasakan suasana hati yang gembira dalam menyanyikan lagu-lagu pujian Natal dan mengucap doa syukur atas kedatangan Yesus. Karena Yesus datang membawa damai sejahtera, maka peserta didik atau anak-anak pun hendaknya berdamai dengan keluarga, teman, dan orang lain. Saling memaafkan kesalahan dan berdamai adalah salah satu jalan kebenaran yang diajarkan Yesus untuk bebas dari belenggu dosa. Nah, anak-anak, guru mengajak anak-anak mengamati gambar. Anak-anak bisa perhatikan. Nah, gambar-gambar kandang domba di mana Yesus dilahirkan, pohon Natal, dan gambar kado ini merupakan gambar yang memperlihatkan suasana Natal. Nah, setiap keluarga dan anak-anak akan senang dengan hari Natal. Semua dipersiapkan dengan meriah, misalnya baju baru, kue, kado Natal, hiasan Natal, dan yang lainnya. Natal adalah kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus memberikan kegembiraan. Nah, anak-anak, Ibu Guru akan menampilkan video kisah kelahiran Yesus. Untuk itu, anak-anak selamat menonton video tersebut. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Anak-anak, ada penugasan yang anak-anak kerjakan. Silakan anak-anak mengerjakan mulai hari ini
dan tugasnya dikumpul lewat WA, dikirim ke WA-nya Ibu Guru Lady. Dan jangan lupa untuk tetap menuliskan soal ya. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita dari kelahiran Yesus Kristus yaitu bahwa peristiwa kelahiran Yesus yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 20 adalah peristiwa gembira yang amat besar, bukan hanya bagi keluarga Yesus tetapi seluruh dunia. Sebab kedatangannya sudah lama dinanti-nantikan oleh umat manusia. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Para gembala di padang adalah orang pertama yang merasakan sukacita atas kelahiran Yesus. Meskipun mereka menemukan Yesus di kandang domba, namun hal itu tidak mengurangi sukacita mereka. Dalam suasana sukacita, mereka dengan penuh semangat mewartakan kepada semua orang agar ikut bersukacita. Sampai sekarang, peristiwa kelahiran Yesus terus diwartakan dan dirayakan di seluruh dunia dengan penuh sukacita. Dunia bersukacita karena telah mendapatkan Yesus sebagai jalan kebenaran untuk sampai kepada kehidupan kekal. Jalan Yesus adalah jalan pembebasan dari perbudakan dosa. Hari kelahiran Yesus disebut hari Natal. Natal dirayakan di seluruh dunia pada setiap tanggal 25 Desember. Karena Natal adalah peristiwa sukacita, maka hendaknya dirayakan dengan sukacita pula. Sukacita yang sejati keluar dari suasana batin yang bergembira karena telah dibebaskan dari kesalahan dan dosa kita. Karena itu, sebelum merayakan Natal, umat biasanya menjalani masa Advent. Yang dimaksudkan dengan masa Advent adalah umat manusia merenungkan kebaikan Allah, menyesali kesalahan dan dosa, dan bertobat. Selanjutnya kembali setia mengikuti jalan Yesus. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Guru harap anak-anak tetap lebih semangat ya, dan tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Untuk itu anak-anak, mari kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk menggapai cita-cita kami, dan berartilah kami untuk mampu mewartakan damai bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Guru harap anak-anak dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Guru dan juga tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.